Pemirsa, bintang sinetron Marshanda membenarkan pengemis yang ditemukan petugas suku dinas sosial Jakarta Selatan pada Jumat sore lalu adalah ayah kandungnya. Pagi ini Marshanda mendatangi gedung Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur, tempat ayahanda Marshanda dibina. Kedatangan Marshanda ke Panti Sosial Bina Insani Cipayung, Jakarta Timur bertujuan mengunjungi seorang pengemis bernama Irwan Yusuf yang sebelumnya diberitakan pada Jumat sore lalu telah diamankan petugas dinas sosial yang tengah berpatroli. Saat diamankan, Irwan tengah mengemis di seputaran Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Kondisi Irwan pun sangat memprihatinkan dan juga lusuh. Warga sekitar yang melihat Dinsos mengamankan Irwan sempat menyampaikan bahwa pengemis tersebut adalah ayahanda artis Marshanda. Saat dikonfirmasikan langsung oleh petugas, Irwan membenarkan dirinya adalah ayah Marshanda. Irwan menikah dengan Rianti Sofyan, ibunda Marshanda, namun telah bercerai lebih dari 20 tahun lalu. Caca, begitu panggilan Marshanda, membenarkan informasi yang mengatakan bahwa Irwan Yusuf adalah ayahnya. Namun ia mengaku sudah lama tak bertemu dengan ayahnya, serta mengaku senang dengan adanya pemberitaan ini sehingga dirinya bisa mengetahui keberadaan sang ayah. Caca bercerita terakhir kali bertemu ayahnya 2 tahun yang lalu. Ia juga mengatakan bahwa sejak bercerai dengan ibunya, kondisi ekonomi ayahnya memang tidak stabil. Dan emang benar, jadi aku nggak kaget sih karena ini udah cerita lama ya di keluarga aku gitu. Jadi memang dari aku pada saat umur 7-8 tahun mama papa pisah, memang aku tuh lose kontak, sering banget lose kontak sekian tahun sama papa gitu loh. Jadi baru umur 15 tahun aku ketemu lagi sama papa. And then lose kontak lagi sekian tahun, umur 19-20 baru ketemu papa lagi. Lose kontak lagi, terus sekarang aja nih aku abis lose kontak 2 tahun sama papa hari ini. Oh ya, untuk hari ini aku datang mau ketemu papa, dan nanti pun ada tante aku yang akan jemput papa juga. Jadi nanti siang tante Lucy nyusul ke sini gitu. Artinya papa akan tinggal di mana setelah dari sini, Kak? Apakah akan disediakan rumah, diberikan pekerjaan atau bagaimana? Pasti sih, pasti, maksudnya dari tanteku dan dari oma dari papa juga udah cerita kalau ya udah ada tempat tinggal buat papa. Terus udah gitu segala sesuatunya udah disiapkan lah gitu. Sekarang mungkin lagi parah ya, namanya orang kan dalam hidup ada naik, ada turun gitu. Kalau dari dulu sih memang keadaan ekonomi papa nggak baik gitu. Menurut Caca, rencananya siang ini salah seorang tante Marshanda juga akan mendatangi panti untuk menjemput sang ayah. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Prayogi, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama reporter TV One Kristi Dewi yang ada di Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Kristi, apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari ayah Marshanda? Ya, Andro, hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak keluarga yang akan menjemput ayah dari Marshanda, yaitu Irwan Yusuf, di Panti Balai Insan yang ada di Cipayung, Jakarta Timur ini. Di mana informasi yang kami terima hingga saat ini kondisi dari ayah Marshanda sendiri dalam kondisi yang kurang sehat, begitu ada beberapa luka di bagian kakinya yang terjadi akibat dirinya sudah mengemis begitu atau tidak dirawat selama kurang lebih 3 bulan. Dan hingga saat ini dari pihak panti sendiri masih terus melakukan perawatan terhadap dirinya sebelum nantinya pada siang hari ini akan dijemput oleh pihak keluarga untuk dikembalikan ke pihak keluarga. Dan hingga saat ini belum ada pernyataan yang kemudian dapat diberikan oleh Irwan Yusuf sendiri selaku ayah kandung dari Marshanda. Tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat,
Tis Marsyanda kemudian datang ke panti ini begitu untuk menjenguk ayahnya yang bernama Irwan Yusuf, dan dirinya membenarkan bahwa Irwan Yusuf merupakan ayah kandungnya, namun sudah sekitar 2 tahun yang lalu dirinya tidak pernah bertemu dengan ayahnya, dan dia menyatakan gembira dengan adanya pemberitaan ini sehingga dirinya bisa bertemu langsung dengan ayahnya yang telah sekian lama tidak dapat ditemuinya ini. Dari informasi yang kami terima juga dari pihak panti menyebutkan ada beberapa persyaratan yang harus diberikan oleh pihak keluarga. Salah satunya yaitu untuk menandatangani surat terkait dengan izin atau konfirmasi terkait dengan pihak keluarga yang nantinya dapat menjamin agar yang sudah ditahan oleh pihak panti ini tidak akan kembali ke jalan untuk melakukan hal yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengemis. Dari informasi yang kami terima siang hari ini, rencananya pihak keluarga dari keluarga Marsyanda sendiri akan mendatangi panti asuhan ini untuk menjemput ayah dari Marsyanda, yaitu Irwan Yusuf. Selain itu, pemirsa, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa Caca atau Marsyanda ini bercerita bahwa memang kondisi ayahnya selama kurang lebih 2 tahun yang lalu ketika terakhir kali dirinya bertemu memang dalam kondisi yang ekonominya sedang tidak stabil dan menyebabkan diri atau ayahnya ini berpindah-pindah pekerjaan, salah satunya yaitu bekerja di daerah Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan. Dan hari ini merupakan hari pertama atau pertama kalinya Marsyanda kemudian bertemu langsung kembali setelah 2 tahun yang lalu berpisah dari ayahnya. Sementara itu dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Kristi Dewi, apakah tadi juga awak media sempat mendapatkan kesempatan begitu untuk bisa melihat langsung pertemuan antara Marsyanda dan juga ayahnya? Bagaimana kondisinya kalau bisa Anda gambarkan? Sayang sekali, Feni, kami dari awak media tidak diizinkan untuk meliput kebersamaan yang terjalin antara Marsyanda dan juga ayahnya. Namun kami mendapatkan informasi tadi ketika bertemu ayahnya langsung memeluk Marsyanda dengan gembira karena ini merupakan pertemuan mereka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, dan mereka langsung meminta untuk waktu berdua bersama untuk sekedar mengobrol dan kembali bercerita terkait dengan kehidupan atau kebersamaan mereka yang sudah tidak terjalin selama kurang lebih 2 tahun ini. Feni. Terima kasih Kristi Dewi, informasi Anda langsung dari Cipayung, Jakarta Timur. Kita beralih ke kabar lainnya. Akibat curah hujan yang tinggi dan tanah yang labil membuat sebagian jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan Garut Selatan ambles sepanjang 50 meter. Ya, amblesnya jalan mengakibatkan pengendara harus lebih berhati-hati karena kerusakan jalan yang semakin melebar. Beginilah kondisi amblasnya jalan lintas selatan Jawa Barat yang menghubungkan Cianjur Selatan dengan Garut Selatan dan Sukabumi Selatan, tepatnya di Kampung Cipandak, Desa Jayapura, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Jawa Barat. Setiap hari retakan tanah di jalan yang amblas ini terus melebar. Hingga hari ini, amblasnya jalan ini sudah mencapai 50 meter. Para pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan ini. Pasalnya, retakan tanah bisa mengakibatkan kendaraan terperosok. Menurut warga, amblasnya jalan ini terjadi sejak musim hujan datang. Ditambah tanah di kawasan ini sangat labil, hal inilah yang juga menyebabkan amblasnya jalan. Namun hingga kini, belum juga ada perbaikan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Kejadiannya tengah malam sekitar pukul 11 sampai jam 1 malam itu terjadi hujan besar, lebat sekali, sehingga menimbulkan tanah ini bergerak ke bawah kurang lebih awalnya setengah meter, tapi sampai saat ini bertambah dengan adanya hujan terus-terusan. Semakin lama bertambah terus, kurang lebih dalam 1 kali hujan itu sekitar 20 sentian turunnya. Selain jalan yang amblas, sebuah rumah milik warga yang tidak jauh dari jalan juga hancur akibat tanah amblas. Beruntung tidak ada korban jiwa. Warga berharap agar ada perhatian khusus dari Pemda Cianjur dan Gubernur Jawa Barat agar segera memperbaiki amblasnya jalan, agar tidak semakin melebar dan mengenai permukiman warga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Khairon Syah, TV One mengabarkan.
Naas menimpa dua orang wisatawan yang tengah berlibur di kawasan Pantai Rambak, Provinsi Bangka Belitung. Keduanya diduga tenggelam dan hingga saat ini belum ditemukan petugas gabungan dari Polisi Air, Basarnas, dan Tim Tagana Kabupaten Bangka. Dua wisatawan bernama Tison 25 tahun dan Jasmine 25 tahun hilang tenggelam pagi tadi di Pantai Rambak Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Bangka Belitung. Pria asal Medan yang berdomisili di Pangkal Pinang ini tenggelam saat mandi bersama rekan-rekannya di laut. Setelah mendapatkan laporan dari warga yang mengetahui kejadian tersebut, tim Tagana langsung mendatangi lokasi Pantai Rambak dengan membawa sebuah perahu karet dan langsung berupaya menyisir hingga ke tengah laut. Pencarian dua wisatawan ini hebohkan sejumlah wisatawan yang berlibur di area Pantai Rambak tersebut. Sahabat, kerabat, dan keluarga korban yang berada di lokasi menangis terseduh-seduh di pinggir pantai. Dari penuturan petugas Tagana, sesaat sebelum mandi di laut, dua wisatawan pria ini sempat diperingatkan oleh tim keamanan penjaga pantai agar tidak mandi hingga ke tengah laut lantaran kondisi gelombang yang cukup tinggi. Namun korban bersama rekannya tidak mengindahkan himbauan tersebut. Temukan belum sampai sekarang belum. Jadi kita sudah koordinasi dengan tim SAR, kemudian Polair, kemudian SPGT juga. Mungkin sebentar lagi mereka datang lagi. Gimana bang? Bisa, cuman kondisi gelombang kan kita tidak mampu lagi gelombang. Besar gelombang. Ini ketinggian gelombang berapa? Ketinggian gelombang kalau sudah tengah itu kira-kira 2 meter lah. Hingga saat ini korban tersebut masih belum berhasil ditemukan oleh petugas gabungan Polisi Air Kabupaten Bangka Induk, Basarnas, dan Tagana. Cuaca buruk disertai gelombang besar hingga 2 meter membuat tim gabungan kesulitan melakukan pencarian korban. Untuk sementara petugas terpaksa menghentikan pencarian terhadap kedua korban. Dari Bangka Induk, Bangka Belitung, Fendi Primadana, Muhammad Maulana, TV One mengabarkan.